Bab ke-24, Janji yang Terlupakan. Yongki membuka mata, dia samar-samar tersadar dengan apa yang dia lakukan. Maafkan aku. Ucap Yongki melepaskan kedua tangannya dari tubuh Indria, tetapi seketika dia langsung oleh dan hampir rubuh. Untung saja istrinya langsung menangkapnya. Ayo aku bantu masuk ke kamar, lain kali jika begini lagi akan aku adukan pada Abah. Ucap Indria geram. Tidak, aku janji tidak akan minum lagi. Jawab Yongki takut juga, terakhir kali dia mabuk sampai diguyur air dingin 3 ember. Kamu sudah dewasa, Mas. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Aku yakin jika sejak kecil Abah mendidik dan mengajarkan ilmu agama padamu. Bujuk Indria. Yongki berusaha berjalan, tetapi matanya masih samar, bahkan istrinya juga terlihat ada banyak. Yongki sangat pusing tetapi berusaha berdiri agar tidak terlalu membebani istrinya. Kepalaku pusing, bisakah kamu memijat kepalaku? Pinta Yongki. Ogah, tolak Indria secara langsung. Kok kamu begitu? Aku ini suamimu. Sergah Yongki. Suami, kalau ada maunya aja bilang begitu. Sekarang gantian aku minta hakku sebagai istri, apakah kamu sanggup? Balas Indria. Kamu minta apa? Malam pertamakah? Goda Yongki. Indria langsung merah padam, untung saja dia memakai cadar sehingga tidak diketahui oleh suaminya. Apa menurut Mas Yongki tanggung jawab suami hanya sebatas itu? Sudahlah aku ngantuk dan capek, selamat malam. Sergah Indria kesal. Yongki merasa hampa, saat ini dirinya tidak tahu dengan jalan pikirannya sendiri. Yongki langsung menarik lengan Indria dan mereka rubuh secara bersamaan ke tempat tidur. Ah, sakit. Teriak Indria, tangannya tertindih tubuh suaminya. Sudah aku bilang, pijat kepalaku yang sakit ini. Kalau tidak malam ini aku akan menciummu. Ancam Yongki. Tidak mau. Lepaskan aku, kamu bau sekali. Segah Indria memberontak. Bukannya Indria ingin jadi istri yang durhaka. Tetapi dia memang tidak tahan dengan napas suaminya yang bau minuman keras begitu kuat. Mungkin jika dalam kondisi yang normal, dan suaminya mau meninggalkan Sinta, bisa saja dia rela menyerahkan seluruh jiwa raganya. Makanya pijat kepalaku dong, sebagai gantinya kamu mau minta apa aku turuti. Bujuk Yongki. Baiklah, aku mau minta kamu tinggalkan Sinta. Jadilah suami yang bertanggung jawab dan belajar memperbaiki diri. Jawab Indria mencari kesempatan. Iya, aku tidak mencintai Sinta. Aku hanya suka kecantikannya saja. Buruan pijat pelipisku ini. Jawab Yongki dengan entengnya. Indria senang-senang sekali, entah kenapa hatinya begitu berbunga-bunga. Mas, jika kamu memang menepati janjimu, aku juga berjanji akan menjadi istri yang baik. Gumam Indria. Indria mulai merapikan posisi suaminya agar tidur dengan nyaman, dia pun dengan senang hati memijat suaminya. Pijatan kamu enak, masakan kamu juga enak. Puji Yongki sambil memejamkan mata. Sudah tidurlah. Besok biar bisa bangun pagi. Bujuk Indria bahagia. Indria menatap wajah suaminya sepuas hati. Memang sangat tampan sekali dan tidak membosankan. Sesekali Indria mencubit pipi dan hidung suaminya saking menggemaskannya. Setelah tidur nyenyak, Yongki malah bermimpi ke masa lalu di mana dia ditinggalkan oleh pacar yang benar-benar dia cintai. Nadia, kenapa kamu pergi meninggalkan aku? Aku mencintamu, jangan pergi. Gumam Yongki dalam mimpinya. Indria bisa mendengar dengan jelas dan langsung melepaskan tangannya. Dasar suami playboy. Keluh Indria menjawar kuping Yongki. Ah, sakit. Pekik Yongki terbangun. Gak peduli, aku mau tidur. Jawab Indria pergi. Yongki yang juga mengantuk langsung kembali tidur. Kali ini dia memimpikan Indria dan tersenyum bahagia. Indria bangun agak kesiangan,
Dia semalam tidak bisa tidur sebab gara-gara Yongki yang dalam kondisi setengah mabuk berbicara ngelantur. Di sisi lain, Indria masih bisa merasakan bagaimana Yongki memeluk cukup lama. Jika membayangkan hal itu, Indria langsung merinding. Sedangkan Yongki paginya malah tidak ingat, lelaki itu mengira jika semalam pulangnya diantarkan oleh Miftah. "Kamu tidak masak?" tanya Yongki lemas hanya melihat roti tawar isi selai di atas meja makan. "Tidak, aku bangun kesiangan," jawab Indria buru-buru menyiapkan segelas susu untuk dia dan suaminya. "Terus aku tidak dibuatkan bekal makan siang." Pekik Yongki agak kecewa. "Kan bisa beli," balas Indria mencoba menahan nada suaranya agar tidak lebih tinggi dari suaminya. Dia heran. Dulu suaminya bilang masakan dia tidak enak. Sekarang hanya tidak dibuatkan bekal makan siang sudah ngambek. Sedangkan Yongki yang terbiasa makan masakan Indria pagi ini tidak selera sarapan, hanya sekedar roti tawar. Tetapi Yongki tetap memaksakan diri untuk makan karena memang sudah kelaparan. "Hari ini kita berangkat bareng ya. Mobilnya aku yang bawa dan nanti aku jemput kamu," ucap Yongki. "Yah," jawab Indria dingin, membuat Yongki jati tidak enak. "Kamu pulang jam berapa?" tanya Yongki lagi. "Belum tahu, lihat saja nanti," jawab Indria. Yongki terus memperhatikan istrinya, bahkan ketika memakai cadar makan tetapi bisa nyaman dan tidak rempong. Mungkin karena memang sudah terlatih sejak kecil, jadi terbiasa. "Indria, kamu kenapa sih?" tanya Yongki dengan nada mulai meninggi. "Kenapa apanya?" tanya Indria cuek. "Kok kamu pagi ini marah padaku? Apa karena aku mabuk? Pikir saja sendiri," balas Indria. "Indria, lelaki itu wajar nakal sedikit, kalau hanya sekedar minum itu hal biasanya," jawab Yongki santai. "Mas, apakah kamu tahu hukumnya minum alkohol sampai kamu mabuk dan seperti orang gila itu?" tanya Indria. "Ya tahulah. Tapi lelaki kalau sesekali tidak melanggar aturan tidak keren. Pantas saja hidup kamu terlalu hampa," jawab Yongki membela diri. "Oh, jadi menurut kamu masuk neraka juga keren? Silahkan nikmati sendiri dan jangan ajak-ajak aku," balas Indria. Setelah keduanya selesai makan, Indria langsung menyambar tas dan keluar rumah duluan. Tunggu!" sergah Yongki berlari menyusul istrinya. Dasar lelaki menyebalkan. Ingin mengeluh tapi juga percuma, hanya membuang tenaga. "Memang pilihanku hanya bisa sabar," batin Indria. Indria memilih duduk di kursi belakang, tetapi Yongki langsung menarik tangan sang istri dan memaksa duduk di depan. "Aku bukan supir kamu, kita ini suami istri," sela Yongki emosi. Indria malas berdebat, memilih mengalah dan diam saja duduk di samping Yongki. "Kamu kenapa sih dari tadi cuek terus padaku? Apakah semalam saat aku mabuk aku berbuat sesuatu yang buruk?" tanya Yongki sungguh tidak mengerti. Indria merengis, tetapi memilih menghela nafas panjang. "Buruan berangkat. Nanti keburu telat," sergah Indria. Yongki melajukan mobilnya sambil mengingat-ingat apa yang sudah terjadi semalam. "Mas, nanti mampir ke Indomaret sebentar. Aku mau beli sesuatu," pinta Indria masih dengan sikap cueknya. "Ya," jawab Yongki agak kalem. Tidak lama kemudian mereka menemukan adanya Indomaret di pinggir jalan. Segera Yongki langsung memarkirkan mobilnya. Indria segera turun, dia ingin mencari pembalut sebab sudah mendekati tanggal datang bulan rutinnya. Perutnya juga sudah mulai nyeri, makanya sebagai persiapan jika sewaktu-waktu nanti datang tamunya. Tanpa sengaja Indria melihat sosok wanita yang tidak adalah Fide. "Aku harus buru-buru, bertemu dengannya tidak akan ada hal baik," bayinya Indria. Tetapi malah di kasir mereka bertemu Jua. "Yau, aku duluan," sergah Fide. "Silahkan, Mbak Fide duluan," jawab Indria mengalah. "Jangan dok, baik dah.
kamu kan punya hobi suka merebut milik orang lain. Sindir Fida. Mulai lagi deh. Tapi Indria tidak punya waktu dan harus segera berangkat mengajar. Dia tetap diam. Fida sudah selesai, tetapi melihat Indria yang tampak terburu-buru jadi sengaja memperlama. Astagfirullah, kenapa ada orang seperti ini sih? Tidak sadarkan jika mempersulit orang lain juga akan terkena timbal balik yang sama dari karma? Batin Indria. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Indria terpaksa menyodorkan uang. Mas, maafkan saya kalau lancang. Tapi saya buru-buru. Saya beli ini dan kembaliannya buat Mas saja. Pintar Indria. Tentu saja penjaga kasih dengan senang hati mengerahkan plastik. Kamu ini tidak sopan sekali sih. Pekik Fida. Indria sungguh tidak peduli, dia langsung pergi tetapi tangannya langsung ditahan oleh Fida. Kamu ini punya etika tidak? Main nyelonong saja. Bentak Fida. Indria semakin panik karena Fida tidak akan melepaskan dia begitu saja. Tetapi tiba-tiba Yongki datang. Lepaskan tangan kotormu dari istriku. Gertak Yongki. Istri? Tanya Fida. Iya, dia istriku. Jawab Yongki tegas. Pada saat itu Indria terpana, sungguh suaminya pagi ini tampak keren sekali. Oh, kalau begitu bilang istrimu jangan suka mengganggu suami orang lain. Balas Fida ngotot. Mantan suami maksudmu? Atau selingkuhan kamu yang masuk penjara itu? Sindir Yongki. Bisa kaget, tidak mengira jika suami Indria mengetahui hal itu. Mulai sekarang jangan berani main-main dengan istriku. Atau akan aku buat kamu masuk penjara menemani selingkuhanmu. Ancam Yongki dengan tatapan tajam. Seketika Fida menjadi gentar dan memilih kembali kekasih buru-buru membayar belanjaannya. Indria hanya bengong, belum mengerti dengan apa yang barusan terjadi. Mas, jangan banyak tanya. Ayo buruan berangkat, sudah terlambat ini. Lain kali kalau ditindas orang lain lawanlah mereka. Jangan hanya beraninya dengan suami saja. Kau tahu ayam katai? Itu sepertimu yang beraninya di kandang kalau di luar melempem. Sergah Yongki. Ayam kata yang kerdil itu? Pekik Indria. Iya, lihatlah tinggi kamu sepundak aku. Ejek Yongki. Indria merengut, bukan dirinya yang pendek, tetapi memang tubuh Yongki yang terlalu tinggi. Jika dibandingkan dengan wanita lain, dia yakin termasuk tinggi. Terima kasih sudah menonton. Bantu support aku dengan cara like, comment, subscribe, supaya aku semangat bikin videonya. Share ke teman-teman dan sosial media kalian juga ya. Bye-bye.